Pesan Yusuf Hamka tersebut mungkin bisa memberikan motivasi bahwa bekerja hanya berpikir jadi pekerja, tapi berpikirlah menjadi pemilik. Matematikanya jangan 1 plus 1 sama dengan 2, 1 plus 1 sama dengan 11 baru bisa jadi orang kaya atau orang hebat. Kalau 1 plus 1 sama dengan 2 berarti kita cuma mimpi sesuai, yaitu jadi pekerjaan. Nah, jangan lupa saja 1 plus 1 sama dengan 11. Kata Yusuf Hamka, saya sering bilang berkahnya bukan dari materi saja, tetapi yang saya rasa dengan kita menyayangi orang lain, kita menjadi diperhatikan oleh Allah. Dan juga diperhatikan oleh teman-teman. Materi tidak buat saya bangga, tapi pembela orang kecil, penolong orang kecil itu bahwa laut saya. Bangga jadi orang kaya bukan sesuatu yang bangga kalau kamu tidak bermanfaat untuk orang lain. Lebih baik mungkin tidak usah kaya. Banyak duit jangan sombong, gak banyak duit jangan bohong, gak punya duit jangan nyolong. Muhammad Yusuf Hamka adalah pengusaha Indonesia yang kerap dikenal sebagai bos jalan tol. Pria kelahiran Desember tahun 1957 di kota Samarinda, Kalimantan Timur ini lahir dengan nama Joseph Alun. Kemudian menjadi mualaf dan diangkat sebagai anak oleh ulama besar Indonesia, Buya Hamka. Orang tuanya yang moderat tak pernah melarang Yusuf Hamka untuk memeluk agama Islam. Bahkan, orang tuanya berujar agar ia menjadi Muslim yang baik. Yusuf tak langsung memeluk agama Islam saat meminta izin kepada orang tuanya. 1 tahun kemudian barulah niatnya terlaksana. Untuk diketahui, orang tua Yusuf Hamka adalah pendidik. Ayahnya dosen dengan banyak gelar, sementara sang ibu berprofesi sebagai guru. Sementara itu, Yusuf Hamka hanya lulusan SMA. Ia pernah beberapa kali kuliah tetapi tidak selesai. Namun, itu semua tak membuatnya kecil hati. Ia mengibaratkan dirinya sebagai Metro Mini yang bisa melesat lebih cepat daripada mobil mewah yang takut kegores. Saat Yusuf Hamka hendak masuk Islam, ia pun kemudian bertemu Buya Hamka di Masjid Al-Azhar Indonesia. Ketika membaca berita ada orang Tionghoa yang menjadi mualaf. Awalnya, Yusuf hanya ingin menanyakan perihal agama Islam. Apa saja yang harus dipersiapkan untuk memeluk agama Islam? Lalu, ketika ia berniat esok hari masuk Islam, sontak Buya Hamka langsung memintanya membaca syahadat saat itu juga. Buya tak mau menunda hingga esok. Kok maksa? Tanya Yusuf saat itu. Buya Hamka pun menjelaskan bahwa itu bukanlah paksaan. Tetapi, jika ada musibah menimpa Yusuf dan ia meninggal dalam keadaan kafir, yang berdosa adalah Buya Hamka. Akhirnya, Yusuf berpikir bahwa itu masuk akal dan ia pun melantunkan 2 kalimat syahadat. Kehidupan Yusuf Hamka jauh dari kata mewah. Keluarganya hidup sederhana di pedalaman Samarinda. Bagi Yusuf saat itu,
Makan dengan telur dan kornet saja sudah hal yang mewah. Bahkan, untuk makan sayur harus menunggu pasar pekan yang buka 1 minggu sekali. Tetapi hari ini, pria berusia 63 tahun ini telah mencicipi banyaknya posisi penting perusahaan. Ia pernah menduduki jabatan penting sebagai Direktur Utama PT Citra Marga Nusapala Persata, CMNP. Perusahaan ini merupakan salah satu kontraktor swasta yang banyak terlibat dalam pembangunan jalan tol di Indonesia. Istrinya, Lena Burhanuddin, adalah sebagai sosok yang ia sebut sebagai malaikat. Lena kerap kali tampil santai dan bergaya anak muda. Meski dirinya merupakan istri dari pengusaha dan salah satu konglomerat di Nusantara.